Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang gaya gravitasi pada fisika. Oke, sub yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai gaya gravitasi. Satuannya adalah Newton. Jadi langsung saja ya, rumus yang akan kita gunakan itu adalah F sama dengan G besar dikali M besar dikali M kecil dibagi R kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya, di mana rinciannya adalah F itu adalah gaya gravitasi. Satuannya adalah Newton. Kemudian G itu adalah konstanta gravitasi. Oh ya, kalau kalian belum tahu, gaya gravitasi itu ada hubungannya dengan gaya tarik menarik ya. Oke, G itu adalah konstanta gravitasi, jadi dia sudah memiliki nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Kemudian M besar, atau biasanya kalau di sekolah ada juga yang M1 sama M2, jadi kayak dibedakan gitu. Nah, ini bisa kita bilang sebagai massa benda A, satuannya harus kilo. Kemudian M kecil itu adalah massa benda B, satuannya harus kilo. Lalu R itu adalah jarak antara kedua benda, satuannya adalah meter. Kita langsung saja ke contoh. Oke, misalkan di sini ada benda A beratnya 4 kilo, benda B beratnya 5 kilo, kemudian jarak keduanya itu adalah 2 meter. Yang ditanyakan adalah hitunglah gaya gravitasi. Hitung gaya gravitasi. Oke, kita langsung saja menggunakan rumus F sama dengan G M besar M kecil dibagi R kuadrat. G-nya kalau misalkan di sekolah itu tidak diajarkan, atau misalkan kalian di sekolah tidak gurunya menjelaskan bahwa nggak perlu dirincikan G-nya karena angkanya sulit dan kalian tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, kita ubah menjadi G-nya aja, tetap G maksudnya. Kemudian masanya kita tulis 4 kilo sama 5 kilo dibagi jaraknya adalah 2 meter. Ini bisa kita coret ya, 2. Jadi jawabannya adalah 10 G. Ini kuadrat ya, 4 ya. Berarti coret, berarti jawabannya adalah 5G. Jadi G-nya itu tidak perlu kalian jabarkan karena kan berarti kan harus dikali 6,67 kali 10 pangkat min 11 kan, itu merepotkan ya. Jadi bisa seperti ini. Tapi balik lagi tergantung guru kalian itu mintanya seperti apa. Selanjutnya, untuk bentuk soal yang seperti ini, untuk nomor 2, yang ditanyakan adalah gaya gravitasi benda B. Benda B itu kan di antara A sama C. Artinya apa? Artinya dia itu punya, jadi si B ini ditarik oleh benda A sehingga kita tulis sebagai FBA. Dan benda B itu ditarik oleh C, FBC. Jadi dia punya 2 gaya gravitasi. Sehingga FB-nya itu akan punya rumus F yang besar dikurangi F yang kecil. Nah, kita kan nggak tahu yang besar itu BA atau BC. Jadi kita cari dulu. Kita misalkan cari F BC-nya dulu. Berarti G kali M besar, M kecil per R kuadrat. Masanya berarti misalkan M besarnya adalah yang 4 kilo, M kecilnya 6, per jaraknya 2 kuadrat ya, berarti 4, coret. Ini harusnya kasih G dulu sebentar. G 4, 6 per 4 ya, 2 kuadrat. Dicoret berarti hasilnya adalah 6G. Kemudian kalau FBA itu berarti G dikali masanya 4 kilo kali 2 per 1 kuadrat. Berarti
8G. Nah, ini berarti kan yang besar adalah yang BA. Berarti ini kita taruh sebelahnya aja. Berarti FB sama dengan FBA dikurangi FBC sama dengan 8G dikurangi 6G. Maka didapatkan FB-nya adalah 2G. Nah, kalau misalkan kalian ditanyakan arah, maka arahnya adalah ke yang lebih besar. Berarti ini kan besaran BA ya. Berarti arah ke kiri atau ke arah A. Seperti itu. Misalkan selanjutnya untuk soal nomor 3, benda memiliki berat 40 Newton ketika berada di permukaan bumi. Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan di sini ada bumi, ini adalah pusat bumi. Kita tulis aja ya, ini adalah pusat bumi. Kemudian di sini itu adalah permukaan bumi. Jadi ada benda, kita tulis ini posisi A. Benda memiliki berat 40 Newton ketika di permukaan bumi. Oke, berat itu berarti WA-nya adalah 40 Newton. Jadi perlu diketahui kalau di soal gaya gravitasi, berat itu akan sama dengan gaya gravitasi. Sehingga kita bisa tuliskan W itu akan sama dengan F. Jadi nanti kita bisa menggunakan rumus gaya gravitasi. Oke, kemudian jika benda tersebut berada pada ketinggian 2R, R di sini adalah jari-jari bumi ya. Jadi dia di ketinggian 2R, kita anggap dari sini ke sini berarti ya, 2R itu dari permukaan bumi. Perm itu permukaan bumi maksudnya. Berarti 2R, maka berat bendanya menjadi titik-titik. Yang ditanyakan adalah WB. Nah, perlu diketahui, jadi gaya gravitasi itu dihitung dari pusat bumi. Jadi kita perlu mencari dari A ke pusat bumi, itu kan sama dengan jari-jari bumi ya. Jadi itu adalah R. Oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita menggunakan perbandingannya saja. Kita kan mau cari WB ya, jadi kita bisa tulis WB, kita bandingkan dengan WA, sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat per G M besar M kecil per R kuadrat. Yang sama bisa kita coret. Kemudian WB-nya yang ditanyakan sama dengan masanya kan bisa dicoret ya, karena dia sama. Kita coret aja sehingga kita dapat WB per WA sama dengan 1/R B kuadrat dibagi 1/RA kuadrat. Setelah itu bisa kita sederhanakan atau tulis kembali menjadi seperti ini, RA kuadrat per RB kuadrat. Jadi kita balik itu bisa. Oke, kemudian sebentar. Nah, selanjutnya WB-nya itu yang ditanyakan sama dengan RA, jarak antara pusat bumi ke A itu adalah R, berarti R kuadrat dibagi RB. RB itu berarti dari pusat ke B, itu kan berarti RB-nya RB sama dengan 2R ditambah R ya. Berarti kita bisa tulis 2R ditambah R kuadrat. Kemudian WA-nya kita kali silang menjadi seperti ini. Sehingga WB sama dengan R kuadrat per 3R kuadrat berarti 9R kuadrat ya. Dikali WA. WA-nya adalah 40. Kemudian ini bisa kita coret. Sehingga WB itu kita dapat 40/9 Newton. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jadi di sini ada bola A, B, dan C diletakkan pada titik-titik sudut segitiga
Oke, jadi dia membentuk segitiga sama sisi. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, kemudian membentuk sebuah segitiga sama sisi itu artinya sisinya itu sama ya, sama-sama 1 meter, iya benar 1 meter ya. Terus kalau dia segitiga sama sisi, kita tahu bahwa segitiga itu sudutnya 180, sehingga masing-masing sudutnya kan ada 3 nih, berarti masing-masing itu adalah 60 derajat. Ini juga. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan gaya gravitasi yang dialami bola bermasa 2 kilo. Bola bermasa 2 kilo itu ada di B. Oke, bola B itu mendapat gaya tarik dari A yang kita tulis sebagai FBA dan gaya tarik dengan benda C yaitu FBC. Sehingga kita cari dulu yang pertama FBC itu adalah G dikali MB dikali MC dibagi RBC kuadrat, berarti G dikali MB nya adalah 2, MC nya adalah 3 per RBC, jaraknya berarti 1 ya, 1 kuadrat sama dengan 6G. Kemudian kita cari FBA itu adalah G kali MB dikali MA per RBA kuadrat sama dengan 2 dikali G nya belum kita tulis, G dikali 2, MA nya adalah 1 dibagi 1 kuadrat sama dengan 2G. Setelah itu, kalau kasusnya pada segitiga, maka kita mau cari resultan. Resultan itu adalah FB kan. Rumusnya adalah akar FBA kuadrat, ini berlaku untuk segitiga ya, FBC kuadrat ditambah 2 FBA dikali FBC cos alfa misalkan sudutnya. Kemudian kita tulis FBA itu kan tadi 2G, berarti 2G kuadrat menjadi 4G kuadrat ditambah yang BC 6G berarti 36G kuadrat plus 2 dikali 2G dikali 6G cos 60 karena sudutnya tadi masing-masing 60. Maka didapatkan 4 ditambah 36 itu 40 ya, 40G kuadrat ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 6 24, berarti 24G kuadrat cos 60 itu setengah. Oke, kalau sudah ini bisa kita coret jadi 12 sehingga didapatkan 52G kuadrat. Nah, kalau sudah 52G kuadrat itu kan bisa kita jabarkan menjadi 4 kali 13G kuadrat. 4-nya bisa keluar, G-nya juga bisa keluar, atau kita tulisnya gini aja, 2 akar 13G Newton. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya untuk nomor 5, di sini kita akan memberikan contoh kalau misalkan bentuknya adalah bujur sangkar. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya gravitasi di A. Oke, gaya gravitasi di A. Yang pertama, A ini kan mendapat pengaruh dari si D, yaitu FAD, mendapat pengaruh dari C yaitu FAC, dan mendapat pengaruh dari B yaitu FAB. Ya, di sini ada sudutnya. Misalkan di sini sisinya 8, yang sini 6 gitu ya. Nah, kalau kalian menemukan soal dengan bujur sangkar seperti ini, maka yang pertama kalian gambarkan ulang. Jadi
bisa kita tulis gambar ulang gaya dan proyeksikan. Kita gambarkan dulu gaya yang ada pada A. Di sini ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu Y ini adalah sumbu X. Kemudian kita lihat di sini itu adalah FAD. Di sini itu ada FAC. Dan di sini itu ada FAB. Nah, seperti di kelas 10 itu kita sudah belajar tentang vektor, yang artinya kalau kamu punya gaya yang miring, kalian harus proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini jadi kita proyeksikan ke sumbu Y dan juga sumbu X. Kalau kita punya sudut di sini, berarti FAC ketika ditempelkan ke sumbu X itu kan dekat dengan sudut. Jadi kita menuliskan gayanya FAC cos theta karena dekat dengan sudut, dan yang terhadap sumbu Y kita tuliskan FAC sin theta. Jadi jauh dari sudut itu pakai sin karena sudutnya tuh yang ini maksudnya. Oke, sampai situ sudah. Jika sudah, kalian kumpulkan gaya-gaya yang ada pada sumbu X. Gaya yang ada pada sumbu X itu kan ada sumbu X ya, FAB, dan karena arahnya sama dengan FAC berarti ditambah FAC cos theta. Kemudian untuk yang sumbu Y gayanya itu ada FAD, karena arahnya sama berarti positif, FAC sin theta. Nah, nanti setelah kalian jumlahkan, maka langkah kedua hitung gaya F-nya. Hitung F itu dengan rumus akar fx kuadrat, jadi f pada sumbu x dikuadratkan ditambah fy kuadrat. Ini sama persis dengan rumus vektor. Jadi nanti hasilnya berapa ini sudah ketahuan gaya gravitasinya. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah arah, maka kita bisa menggunakan rumus tan alfa sama dengan fy min fx. Jadi nanti kalian bisa mencari alfanya dengan arkes nanti berapa derajat, kurang lebih seperti itu. Kemudian tadi di sini kan butuh cos sama sin ya, tapi kan kita nggak tahu nilainya gitu. Nah, kita tuh punya ini kan ada sisi nih, jadi kalau kita gambarkan nanti itu bentuknya kayak gini. Ini adalah alfa yang mau kita cari. Yang jaraknya yang bawah itu adalah 8 panjang. Kemudian yang datar yang pendek ini adalah 6. Jadi nanti kita cari sisi yang sini dulu. Jadi kalau kamu mau cari sin theta, berarti kan sin demi. Depannya adalah 6, miringnya berarti berapa nih? Ada 6, ada 8, berarti satunya adalah 10. Berarti 6/10 nanti tinggal dimasukkan ke sini. Begitu juga dengan yang cos. Untuk sudutnya seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 6, di mana letak B supaya gaya gravitasi di B itu adalah 0. Kita cek dulu. Gaya gravitasi di B itu ada akibat tarikan C, berarti FBC, dan ada yang tarikan terhadap A, yaitu FBA. Artinya apa? Artinya di sini diminta gaya gravitasi di B itu 0 ya. Berarti FB itu sama dengan 0, kemudian FB itu terdiri dari FBA dikurangi dengan FBC karena berbeda arah sama dengan 0. Sehingga kita dapat FBA itu akan dikurangi FBC sama dengan FBC, jadi dipindah ruas. Nah, setelah dapat seperti itu berarti kita bisa tulis G MB MA per RBA kuadrat sama dengan G
MB MC per RBC kuadrat, kemudian bisa kita coret G sama MB nya. Setelah itu kita masukkan MA itu kan 9, kemudian RBA itu kita misalkan X, kemudian RBC itu kita misalkan totalnya kan 10 ya, jaraknya kita kurangi dengan yang X, berarti 9 per RBA itu adalah X kuadrat sama dengan MC itu 4 kilo per RBC, berarti 10 min X kuadrat. Setelah itu keduanya kita akarkan seperti ini, maka didapatkan 9 itu diakar jadi 3 per X sama dengan 2 per 10 min X. Nah, setelah itu kita lanjut di sini. Berarti kita kalikan silang 3 kali 10 min X, kemudian sama dengan 2X disilangkan. Menjadi 30 min 3X sama dengan 2X. Pindah menjadi 30 sama dengan 5X, sehingga X sama dengan 30 per 5, yaitu 6. Artinya apa? 6 itu adalah X ya. Jadi bisa aja kita tulis B berada pada jarak 6 meter dari A, karena jarak B dari A itu adalah X ya. Atau jaraknya adalah 10 dikurangi 6 sama dengan 4, jadi jaraknya adalah 4 meter dari C.